Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Aditya Nur Rahman dari program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro dengan nomor pokok mahasiswa 2022002. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pembahasan terkait materi yang ada dalam mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD, yaitu tentang masa dinasti Tang. Ingin tahu lebih lanjut tentang dinasti Tang itu sendiri seperti apa? Yuk tonton video ini. Ketika berbicara mengenai dinasti Tang, maka kita juga tidak bisa lepas yang namanya dengan masa sejarah Cina kuno. Apa yang dimaksud dengan masa Cina kuno ini adalah suatu masa yang pada waktu itu Cina itu pemerintahannya itu dipimpin oleh sebuah dinasti, dan dinasti itu dipimpin oleh seorang kaisar. Jadi inilah yang menandakan masa Cina kuno. Setidaknya ada 8 dinasti yang memimpin kepada masa Cina kuno. Dari dinasti yang pertama itu dinasti Zhou sampai dengan dinasti yang terakhir yaitu dinasti Manchu. Nah, dinasti Tang ini menurut buku yang ditulis oleh Prof. Leo Agung, Sejarah Asia Timur 1, maka dinasti Tang ini merupakan dinasti yang keempat dalam sejarah masa Cina kuno. Artinya dinasti Tang ini menggantikan dinasti yang ketiga, yaitu dinasti Han. Dinasti Tang didirikan pada tahun 618 Masehi. Pendiri dari dinasti Tang ini adalah Li Yuan. Setelah naik tahta, kemudian ia bergelar Tang Kaosu yang memerintah atau memimpin dinasti Tang dari tahun 618 Masehi sampai dengan 627 Masehi. Setelah ia meninggal, kemudian ia digantikan oleh putranya yang bernama Li Xinmin dengan gelar Tang Taisung yang memerintah dari tahun 627 Masehi sampai dengan 649 Masehi. Tang Taisung ini dapat dikatakan sebagai seorang kaisar terbesar dalam sejarah Cina. Dia adalah seorang jenderal perang yang cakap, seorang negarawan, seorang sastrawan, dan seorang imperialis. Di bawah pemerintahannya, dinasti Tang ini menjadi suatu kerajaan yang megah, melebihi dari dinasti sebelumnya yaitu dinasti Han. Tang Taisung ini selain terkenal sebagai seorang kaisar yang cakap dalam perang dan cakap dalam memimpin serta bijaksana, ia dikenal juga sebagai seorang pencipta kesusastraan. Sebagai seorang sastrawan, ia terkenal juga sebagai pelindung sastra, seni, dan pemersatu kebudayaan Cina. Selanjutnya, kita membahas mengenai masa pemerintahan Kaisar Li Xinmin atau Kaisar Tang Taisung. Pada masa pemerintahan Tang Taisung ini, banyak sekali disusun peraturan perundang-undangan yang nantinya langkah yang diambil oleh Kaisar Tang Taisung ini juga diikuti oleh dinasti-dinasti berikutnya. Dengan disusun perundang-undangan ini diharapkan atau dimungkinkan agar nantinya roda pemerintahan serta kehidupan masyarakat itu berjalan dengan baik. Dengan begitu ada kemungkinan untuk mencapai sebuah kemajuan yang ingin dicapai oleh dinasti Tang tersebut. Nah, pada masa ini juga dinasti Tang juga telah menjalin hubungan baik dengan dunia luar, seperti halnya dengan Yunani ataupun dengan India. Pada masa Tang Taisung ini juga di Tibet itu juga memerintah raja yang besar yang bernama Srong Pesang Sampo. Dengan raja ini, Kaisar Tang Taisung menyatakan berperang untuk merebutkan daerah yang bernama Kokonor. Akan tetapi peperangan ini berakhir dengan perkawinan antara Raja Srong Pesang Sampo dengan putri dari Kaisar Tang Taisung yang bernama Wen Cheng. Nah, Wen Cheng inilah yang menjadi andilnya begitu besar dalam kaitannya masuknya agama Buddha ke negeri Cina. Pada puncak kemegahannya, Tang Taisung berdaulat atas Manchuria, Amur, Korea, Mongolia dalam dan Mongolia luar, Turkes, Tibet, Samarkand, Bukhara, Bergena, dan Annam. Selanjutnya,
dalam masa pemerintahan Kaisar Tang Taizong ini juga dilakukan sebuah usaha untuk menguasai daerah Korea. Tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan. Akhirnya Kaisar Tang Taizong tersebut meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Tang Kaosung yang memerintah dari tahun 648 Masehi sampai 683 Masehi. Dan kemudian Tang Kaosung ini juga digantikan oleh kaisar yang bernama Huizong yang memerintah dari tahun 683 sampai 690 Masehi, dan kemudian digantikan lagi oleh kaisar Wu Seifian yang memerintah dari tahun 690 sampai 702 Masehi, dan kaisar Wu Seifian ini juga digantikan oleh kaisar yang bernama Yui Huizong yang memerintah dari tahun 702 sampai 712 Masehi. Selanjutnya, dinasti Tang mengalami masa kejayaan kembali ketika pada waktu itu pemerintahan dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Li Lungji dengan gelar Tang Xuanzong yang memimpin atau memerintah pada tahun 712 sampai dengan 756 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Cina mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan kesenian. Ia berhasil mendirikan sekolah kesenian dengan nama Li Yuan Jiaofang atau Sekolah Kesenian dan Sandiwara Li Yuan. Sekolah ini didirikan sebagai bentuk peringatan ataupun penghormatan kepada pendiri dinasti Tang pada waktu itu, yaitu Kaisar Li Yuan atau kaisar yang pertama. Akan tetapi Kaisar Tang Xuanzong yang semula memerintah dengan bijaksana hingga mendapat banyak pujian, akhirnya jatuh di bawah pengaruh selirnya yang sangat cantik yang bernama Yang Weifei, yang mana ia juga mencintai seorang jenderal di perbatasan Manchuria, yakni yang bernama An Lushan. Oleh karena itu, pada masa akhir pemerintahannya banyak timbul kekacauan. Suku-suku Uighur juga semakin kuat. Begitu juga dengan bangsa Khitan yang mulai bergerak menuju Cina. Sementara itu, di negeri Cina sendiri juga meletus pemberontakan yang paling besar yang dipimpin oleh An Lushan yang meletus pada tahun 755 Masehi. Min Xuanzong yang melarikan diri dari istana yang berada di Chang'an menuju Sichuan. Masa pemberontakan ini berlangsung pada tahun 755 sampai dengan 763 Masehi. Setelah masa pemerintahan Kaisar Tang Xuanzong, Cina terus mengalami masa kemunduran. Dalam masa kemunduran ini antara rentang waktu 906 Masehi sampai 960 Masehi, di Cina muncul 5 dinasti baru atau berdiri dinasti baru. Yang pertama itu dinasti Hou Liang, kedua dinasti Hou Tang, ketiga dinasti Hou Jin, keempat dinasti Hou Han, dan yang kelima adalah dinasti Hou Chu. Dinasti Hou Chu akhirnya berhasil dihancurkan oleh Cao Guan Yin. Dengan demikian maka berakhirlah dinasti Hou Chu dan berdirilah dinasti baru yang bernama dinasti Song. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi dinasti Tang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.